Oke, coba deh bayangin skenario ini. Anda lagi sibuk kerja, stres, cemas, ngejar deadline, tiba-tiba telepon bunyi. Yang muncul di layar itu nama teman lama yang mungkin udah bertahun-tahun nggak ngobrol. Jujur deh, Anda bakal angkat nggak? Hmm, Kebanyakan dari kita mungkin ragu ya, mikir, aduh lagi nggak ada waktu, atau nanti aja deh telepon balik. Tapi ternyata menurut sumber yang kita bahas hari ini, keputusan sepele itu untuk angkat telepon dampaknya luar biasa besar buat kesehatan otak dan tubuh kita. betul sekali. Hari ini kita akan bongkar ilmu saraf di balik kenapa koneksi sosial itu bisa sama pentingnya kayak olahraga dan pola makan sehat. Semuanya berdasarkan buku Why Brains Need Friends karya ahli saraf Ben Rain. Betul, dan misi kita di sini sebenarnya sederhana. Kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat kita ngobrol sama teman. Dan sebaliknya, saat kita merasa sendirian, kenapa otak kita seolah-olah eh, menghargai pertemanan dan menghukum kesepian? Buku ini ngasih kita peta jalan yang menarik, yang ia sebut 3 kebenaran pahit. Oke, 3 kebenaran pahit. Pertama, kita hidup di dunia yang semakin terpecah. Kedua, perpecahan ini adalah musuh utama kesehatan otak. Dan yang ketiga, yang paling mengejutkan, otak kita sendiri seringkali punya semacam cacat bawaan yang justru mendorong kita untuk menjauh. Wow, cacat bawaan di otak. Ini langsung menarik perhatian saya. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih ngobrol sama teman itu rasanya bisa enak banget? Ini kan bukan cuma perasaan, pasti ada penjelasan biologisnya. Tentu saja. Dan akarnya itu jauh sekali. Kembali ke zaman evolusi. Coba bayangkan nenek moyang kita di sabana. Kalau sendirian terus ketemu, katakanlah harimau saber-tooth. Wah, selesai. Selesai, itu misi bunuh diri. Tapi kalau dia ada dalam kelompok, mungkin 15 orang. Peluangnya jadi jauh lebih baik. Setidaknya bukan dia yang harus lari paling kencang, kan? Persis, minimal nggak harus jadi yang paling lambat. Nah, karena bertahan hidup sangat bergantung pada kelompok, otak kita berevolusi untuk menciptakan sistem imbalan sosial. Sistem imbalan sosial. Pada dasarnya, otak kita ngasih kita hadiah kimia setiap kali kita terkoneksi dengan orang lain. Semacam cara otak bilang, lakukan ini lebih sering, ini bagus buat kelangsungan hidupmu. Hadiah kimia. Oke. Jadi, apa sebenarnya isi hadiah itu? Apa yang terjadi di otak kita saat kita terhubung? Nah, yang menarik di sini adalah ini bukan cuma satu zat kimia, tapi sebuah koktail. Semuanya dimulai dengan oksitosin. Oh, oksitosin. Itu yang sering disebut hormon cinta atau hormon pelukan itu kan? Tepat. Hormon ini dilepaskan saat kita merasa percaya dan terhubung dengan seseorang. Bisa lewat obrolan mendalam atau bahkan sekedar kontak mata. Oke, jadi oksitosin itu pemicu utamanya ya. Saya kira dopamin yang selalu jadi bintangnya kalau bicara soal perasaan seneng. Pertanyaan bagus. Dopamin memang terlibat, tapi oksitosin adalah domino pertamanya. Buku ini pakai analogi yang pas banget. Bayangkan oksitosin itu domino besar, yang ketika jatuh langsung nimpa 2 domino lainnya, Apa itu? yaitu serotonin dan dopamin. Serotonin itu yang menjaga suasana hati kita tetap stabil, bikin kita merasa bahagia. Dopamin seperti yang Anda bilang, itu soal motivasi dan kesenangan. Wow, jadi dapat paket lengkap ya. Tepat. Saat Anda ngobrol seru dengan teman, Anda nggak cuma dapat satu, tapi dapat 3 sekaligus. Ramuan kimia inilah yang bikin kita merasa luar biasa, dan pada dasarnya, ini bukti biologis bahwa kita memang dirancang untuk terhubung. Oke, jadi otak masih hadiah kimia ini untuk bersosialisasi. Kalau pakai logika sebaliknya, berarti otak juga ngasih semacam hukuman saat kita nggak melakukannya. Nah, seberapa parah sih hukuman biologis dari isolasi ini? Saya rasa jawabannya bakal mengejutkan banyak orang. Jauh lebih parah dari yang kita kira. Ada sebuah studi besar-besaran yang melacak lebih dari 300.000 orang selama rata-rata 7,5 tahun. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Orang-orang dengan hubungan sosial yang paling lemah, Oke, risikonya untuk meninggal selama periode studi itu 50% lebih tinggi. tunggu. 50%? Setengah? Itu bukan angka kecil, itu angka yang gila. Maksud saya, kalau kita bandingkan dengan faktor risiko lain yang sering kita dengar, kayak obesitas atau polusi, gimana perbandingannya? Karena 50% itu kedengerannya kayak krisis kesehatan masyarakat yang tersembunyi. Tepat sekali.
Kalau kita taruh dalam konteks, angka itu bikin isolasi sosial kira-kira 2 kali lebih mematikan daripada obesitas. 2 kali? Dan bahkan 4 kali lebih mematikan daripada tinggal di kota dengan polusi udara yang tinggi. Luar biasa. Jadi saat kita bicara soal kesehatan, kita sering lupa bahwa jumlah teman sejati yang kita miliki bisa jadi sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Oke, tapi bukankah ini cuma korelasi? Mungkin aja orang yang udah sakit parah cenderung lebih terisolasi, bukan sebaliknya. Itu pertanyaan yang sangat valid, dan para peneliti juga mikirin itu. Tentu, ada elemen dua arah. Tapi yang lebih penting adalah, kita sekarang tahu mekanisme biologisnya. Bagaimana isolasi secara aktif merusak tubuh. Oke, gimana caranya? Bagi otak, isolasi sosial yang berkepanjangan itu sama dengan stres kronis. Tubuh nggak bisa bedain antara stres karena dikejar predator sama stres karena kesepian. Dan stres kronis itu mengaktifkan sistem alarm di tubuh kita, kan? Tepat, sistem itu namanya sumbu HPA, itu singkatan dari hipotalamus, pituitari, adrenokortikal. Anggap aja ini tombol darurat utama di tubuh kita. Tombol darurat, oke? Saat kita merasa terisolasi, tombol ini terus-terusan ditekan, yang bikin tubuh kita membanjiri diri dengan hormon stres, yaitu kortisol. Benar, kortisol, si hormon stres. Saya tahu kalau kadarnya terlalu tinggi dalam jangka panjang itu nggak bagus. Apa dampaknya? Nah, ini bagian yang paling merusak. Kortisol itu sebenarnya punya fungsi penting sebagai anti peradangan. Tapi kalau tubuh kita terus-terusan dibanjiri kortisol, Jadi kebal. persis. Lama-lama reseptor di tubuh kita jadi kebal, kayak orang yang kebal kafein. Akibatnya, kemampuan tubuh untuk melawan peradangan justru menurun drastis. Wah, Hasil akhirnya adalah keadaan peradangan kronis tingkat rendah yang terus-menerus terjadi di seluruh tubuh. Dan peradangan kronis inilah yang jadi akar dari begitu banyak penyakit modern. Mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai penyakit seperti demensia. Gia. Jadi ini benar-benar pedang bermata dua ya. Saat kita terhubung, kita dapat hadiah kimia yang baik. Betul, Tapi saat kita terisolasi, kita nggak cuma kehilangan hadiah itu, tubuh kita juga secara aktif dirusak oleh hormon stres dan peradangan. Kita rugi 2 kali lipat. tepat sekali. Ini membawa kita ke masalah yang sangat relevan di dunia modern. Sumber yang kita punya menunjukkan statistik yang cukup mengkhawatirkan. Dari tahun 2013 sampai 2021, rata-rata waktu yang dihabiskan orang Amerika bersama teman-teman mereka turun sekitar 15 jam per bulan. 15 jam itu banyak. Banyak. Dan di sisi lain, waktu yang dihabiskan sendirian justru naik lebih dari 36 jam per bulan. Kita jelas jadi makin terisolasi. Dan ini nyambung langsung dengan kebenaran pahit nomor 3 yang tadi saya sebut. Otak kita sendiri sering menipu kita untuk tetap terisolasi. Buku ini menyebutnya prediksi buruk nomor 1. Kita punya kecenderungan kuat untuk meremehkan seberapa besar kita akan menikmati sebuah percakapan. Oh ini. Terutama dengan orang baru. Otak kita bilang, pasti bakal canggung. Atau nggak sepadan sama usahanya. Atau aku lagi capek. Wah, ini saya banget nih. Minggu lalu saya hampir batalin janji kopi sama teman karena ngerasa terlalu capek setelah kerja. Pikiran saya bilang mending pulang rebahan. Nah kan? Tapi saya paksain diri pergi, dan setelah 1 jam ngobrol, saya justru merasa jauh lebih berenergi. Ternyata otak saya nipu saya. Persis seperti itu. Dan ini bukan cuma perasaan, tapi udah dibuktikan penelitian. Ada sebuah studi yang cerdas sekali oleh Dr. Nicholas Epley. Timnya pergi ke stasiun kereta komuter di Chicago dan minta para penumpang untuk ngobrol sama orang asing yang duduk di sebelahnya. Oke, itu mimpi buruk bagi kebanyakan orang. Tentu saja. Sebelum melakukannya, mereka diminta prediksi. Mayoritas bilang pengalamannya bakal canggung, aneh, dan gak menyenangkan. Pasti. Tapi hasilnya, mereka yang benar-benar ngobrol sama orang asing melaporkan perjalanan mereka lebih dari 2 kali lebih menyenangkan dibandingkan mereka yang cuma duduk diam sendirian. Wow, jadi intuisi kita tentang interaksi sosial seringkali salah total ya? Salah total, otak kita lebih milih jalan yang udah dikenal dan paling sedikit risikonya, yaitu diam. Memulai percakapan itu kan butuh energi dan ada risiko penolakan. Bener juga. Jadi otak kita secara default milih opsi aman. Padahal opsi berisiko itu yang sebenarnya ngasih imbalan lebih besar. Ini menimbulkan pertanyaan penting lainnya. Tepat sekali. Bagaimana dengan interaksi online? Kita kan sekarang jauh lebih sering melakukannya lewat media sosial, chat, video call. Bukankah itu solusi mudah untuk tetap terhubung tanpa harus keluar rumah? Itu pertanyaan krusial di era digital ini. Masalahnya adalah
Otak kita itu produk evolusi jutaan tahun yang dirancang untuk interaksi tatap muka. Muka dengan muka. Betul. Komunikasi virtual, entah itu teks, email, atau bahkan lihat wajah di layar, menghilangkan sebagian besar data yang dibutuhkan otak kita. Isyarat nonverbal, kayak bahasa tubuh, ekspresi mikro di wajah, nada suara, semua data kaya itu hilang atau terdistorsi. Jadi, ada data yang membandingkan efektivitas keduanya nggak? Seberapa besar sih bedanya? Ada, dan bedanya signifikan. Satu studi menemukan bahwa interaksi tatap muka itu 4,5 kali lebih efektif dalam meningkatkan perasaan sejahtera dibandingkan interaksi virtual. 4,5 kali. Dan ada satu lagi fenomena modern yang dibahas di buku ini yang disebut phubbing, kombinasi dari kata phone dan snubbing. Haha, phubbing. Nggak usah dijelasin lagi, udah tahu persis itu apa. Kita semua pernah jadi korban atau pelakunya, kan? Iya, betul. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan hanya dengan meletakkan ponsel Anda di atas meja saat lagi ngobrol, itu udah cukup untuk menurunkan tingkat kenikmatan dan koneksi yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Hanya dengan ditaruh di meja ya. Betul. Kehadiran ponsel saja udah jadi sinyal bahwa perhatian Anda bisa teralihkan kapan saja, dan itu merusak kualitas koneksi. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini, otak kita secara biologis dirancang untuk koneksi sosial. Otak ngasih kita hadiah berupa koktail kimia dahsyat kayak oksitosin saat kita sosialisasi. Tepat. Sebaliknya, otak menghukum kita dengan hormon stres dan peradangan saat kita terisolasi. Tapi, dunia modern dengan segala teknologinya, ditambah prediksi keliru dari otak kita sendiri, justru seringkali mendorong kita menjauh dari kebutuhan biologis yang sangat mendasar ini. Tepat sekali. Dan poin kuncinya, ini bukan soal memaksa diri Anda jadi seorang ekstrovert atau harus pergi ke pesta setiap malam. Sama sekali bukan. Oke. Ini tentang memahami bahwa koneksi sosial yang bermakna adalah kebutuhan biologis yang fundamental, setara dengan kebutuhan kita akan tidur yang cukup atau makanan yang sehat. Ini pilar kesehatan yang sayangnya sering kita abaikan. Buku ini menyebutkan konsep menarik yang disebut diet sosial, yaitu campuran jenis interaksi yang Anda pilih untuk dikonsumsi. Jadi, ini pemikiran terakhir untuk Anda. Coba pikirkan sejenak tentang diet sosial Anda saat ini. Apa saja bahannya? Mungkin terlalu banyak diisi oleh interaksi virtual yang rendah nutrisi dan kurang interaksi tatap muka yang kaya nutrisi. Bahan apa yang mungkin hilang? Ini nggak harus berupa acara besar. Mungkin hanya satu panggilan telepon kepada teman yang sudah lama tidak Anda hubungi. Sekarang setelah Anda tahu betapa besar dampak biologisnya, nggak cuma pada suasana hati Anda hari ini, tapi juga pada kesehatan jangka panjang Anda, apakah Anda akan mempertimbangkan kembali untuk mengangkat telepon itu?